konstruksinya sendiri itu di brand Asbel ini tuh bagi menjadi sistem. Jadi ada yang sistem flowchart maupun dari sistem program. Saya coba share di belakang. Lalu untuk grafiknya sendiri, Asbel ini menggunakan hardware Intox. Kalau sekarang namanya udah berubah jadi Aveva. Lalu ada device sebagai server. Nah, ini berfungsi sebagai untuk melek sharing kan, yang kemudian akan kita simpan dan bisa saja terdiri dari beberapa macam, bisa dari data tertentu, tekanan, aliran, level indikator itu menentukan rendah tingginya suatu trik atau suatu produk di dalam tangki. Open close valve ini itu semacam keran. Jadi kalau teman-teman tahu keran air, nah di industri itu yang namanya valve itu bisa kita gerakan manual dengan menggunakan kunci Inggris atau dengan otomatis menggunakan aktuator. Yang menggunakan aktuator tersebut disebutnya HOV atau endless valve. Nah itu bisa kita record data open valve-nya bahkan sampai start motor, pompa atau silat ini semacam refrigerator. Jadi buat pendingin suhu bisa itu dalam bentuk udara dan maupun di bentuk air. Kemudian ada TSS, jadi sebagai server satu induk saja. Jadi kalau tadi di OSS sebagai fungsi untuk mengkreasikan, nah TSS ini berfungsi sebagai apa yang tadi sudah dibuat di DOSS, akan disimpan di TOSS, dan akhirnya akan diduplikat untuk bisa digunakan ke klien nanti. Nah, untuk prosesnya sendiri, TSS-nya itu bisa up to 12 komputer. Jadi ini tadi seperti salah satu fungsi dari GCS ya. Jadi bisa up to 12 komputer. Jadi 12 komputer tersebut bisa melakukan aktivitasnya masing-masing sendiri dalam waktu bersamaan. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalkan tanpa server? Apakah bisa dioperasikan? Bisa. Jadi kalau misalkan tanpa TSS, pengoperasiannya nanti akan menggunakan DOSS. Cuma nilai minusnya komputer yang bisa digunakan hanya satu. Jadi mungkin bisa mengakibatkan proses produksinya itu saling tunggu-menunggu. Sedangkan kalau klien itu hanya sebatas user yang nanti akan menggunakan ke server. Nah, jadi setelah masuk ke arsitektur, di sini ada proses engineering ya. Jadi bisa sedikit mumet. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja ya. Jadi proses engineering untuk PCS system ini terbagi menjadi dua, yaitu wiring. Kalau saya di Asbel sebenarnya sebagai hardware engineer. Dan juga ada creating control loops software. Ini simpelnya kita bikin program. Nah, di sini saya coba jelaskan satu-satu. Seperti apa sih seorang BCS engineering itu dari sisi vendor maupun sebagai end user. Jadi kalau tadi untuk hardware engineer, jadi kita proses wiring itu harus tahu ya, karena untuk memastikan proses safety itu sendiri ataupun juga menghindari kerusakan dari equipment. Kalau misalkan kita nggak tepat, apa yang terjadi nanti bisa mengakibatkan kerusakan di equipment. Bisa di modulnya atau DCS, bisa di sensornya, bisa di relaynya, atau worst case-nya itu bisa mengakibatkan electrical shock, short circuit ke manusia. Meskipun secara sinyal atau tegangannya itu
variasi ya, bisa tegangan DC maupun tegangan AC. Nah, untuk di DCS ini ada beberapa istilah yang digunakan sebagai referensi. Yang pertama itu AI+, AI min, kemudian ada common point, ini X itu maksudnya common ya. Kemudian ada sink dan juga source. Nah, kalau untuk AI plus ini itu untuk mengindikasikan sinyal positif 24 VDC dari DCS. Jadi ini kalau kita mau pakai ini AI plus, jadi berarti kita menggunakan sinyal 24, tegangan 24 VDC dari DCS. Sedangkan AI min itu untuk negatifnya, negatif 24 VDC. Nah, kita di sini power supply-nya itu dari AC diubah menjadi DC. Kemudian common point itu diartikan sebagai ground point yang nanti akan digunakan sebagai safety terminal kalau misalkan equipment itu menggunakan tegangan dari luar. Jadi tegangan itu bisa dari DCS, bisa juga dari luar. Nah, kemudian ada sync connection. Ini istilah yang saya tahu ya, mungkin kalau rekan-rekan ada koreksi dipersilakan. Jadi sync connection itu di CS ini kita hanya memakai ground-nya saja. Nah, yang akan dihubungkan ke eksternal dan nanti eksternal itu akan dihubungkan ke tegangannya dia sendiri. Nah, jadi di sini sync itu ibaratnya di CS itu tidak mengirimkan tegangan. Sedangkan kalau source connection, di sini DCS-nya itu dikoneksikan ke AI+, yang nanti akan connect menuju ke eksternal, ke lapangan, sensor itu sendiri, ataupun ke control, dan nanti di device di lapangannya itu akan dikonekkan ke ground, common point. Nah, di sini diistilahkan kalau misalkan equipment tersebut menggunakan memiliki positive voltage tersendiri, itu disebutkan dia memiliki karakteristik aktif. Sedangkan kalau misalkan dia menerima common point atau tegangan dari DCS, ini kita sebut sebagai karakteristik pasif. Nah, biasanya akan digunakan kalau misalkan rekan-rekan itu di lapangan merancang, ditanyakan oleh sales atau mungkin jadi sales barang equipment sensor, ditanya, Pak, ini aktif atau pasif? Oh, kalau aktif berarti sensornya itu memiliki tegangan sendiri. Tapi kalau misalkan dia pasif, sensor ini nggak perlu tegangan dari manapun, cukup dari DCS, nanti bisa baca. Nah, ini kalau dijelaskan, jadi sync connection itu jadi umumnya sensor atau equipment tersebut itu punya power supply sendiri. Ini biasa kita temukan di flow meter atau di level switch. Jadi flow meter atau level switch yang digunakan di KAU itu sebelum terkonek ke alat, kita di sini ada fuse terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan tegangan supply yang ada di sini itu tidak merusak equipment maupun tidak sampai short circuit bablas sampai ke DCS. Nah, di sini jadi tegangan masuk sendiri, tegangan bisa 110 VAC, 20 VAC, atau mungkin 12 VDC, masuk ke alat flow meter atau level switch. Nanti kemudian dihubungkannya ke DCS itu ada terminal AI plus dan juga AI min. Lalu untuk source sendiri, jadi itu dia semua powernya itu berasal dari DCS. Ini berarti secara equipment dia disebut pasif, tapi untuk DCS-nya sendiri kita sebut aktif. Ini biasanya saya gunakan untuk temperatur indikator. Jadi untuk indikator pembacaan temperatur suhu,
pressure indikator untuk indikator tekanan maupun sampai ke indikator level pembacaan tinggi rendahnya kuantiti di dalam satu pengki kalau kita ngomongnya. Nah, itu dia bisa rata menggunakan cukup 24 VDC, maka otomatis force range cukup dari DCS. Kalau seperti ini tidak diperlukan tambahan apapun maupun fuse ataupun tegangan lainnya. Nah, tadi juga di Prince Engineering sendiri tadi sempat dibahas mengenai AI, AO, DI, DO, PM dan juga RTD. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin udah mulai berkutat di PLC mungkin udah tahu sampai AI, AO, DI, DO ya. Kalau di DCS sendiri itu ada tambahan PM sama RTD. Nah, untuk AI istilahnya itu perhatikan analog input. Jadi ini modul atau mungkin ibaratnya equipment yang dikelompokkan yang nanti akan masuk menggunakan tegangan menggunakan sinyal arus 4 sampai 20 mA dan juga bisa jadi 1 sampai 5 volt dari lapangan menuju DCS. Nah, jadi biasanya itu analog input itu berupa pembacaan yang ada range-nya 0 sampai sekian, temperatur itu bisa kita setnya sampai 150 derajat, pressure 0 sampai 10 bar, level tuh 0 sampai 100%, flow meter aliran, turbidity itu untuk alat mengecek kekeruhan air atau pH tingkat keasaman. Lalu juga ada istilah analog output. Nah, ini modul yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal analog dari DCS itu berupa 420 ke target alat itu sendiri. Nah, biasanya kita gunakan itu untuk inverter. Inverter mungkin rekan-rekan juga udah tahu ya, jadi alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC, DC balik lagi ke AC. Jadi ini biasa kita gunakan untuk kontrol speed pompa, speed motor, atau juga kontrol valve. Kontrol valve itu jadi valve, jadi ada semacam keran api yang bisa kita atur bukan 0 sampai 100-nya. Jadi seakan-akan kita kayak mainin keran mau dibuka 10% kah, 25% kah, 50 atau 100%. Lalu ada di kita input. Jadi ini modul yang kita gunakan sebagai proses indikasi menggunakan sinyal 0 sampai 5 volt dari lapangan menuju DCS. Nah, digital input itu simpelnya itu jadi dari lapangan ngirim sinyal ke DCS. Itu kita gunakan untuk level switch. Jadi untuk membaca titik tinggi atau titik rendahnya apakah sudah terlampaui atau belum. Limit switch itu digunakan untuk valve untuk memastikan apakah pembukaan keran itu udah benar-benar open atau udah benar-benar close, atau indikasi lampu on off yang ada di lapangan bisa berupa on off kondisi pompa atau motor ataupun juga weight chiller. Lalu ada juga digital output, jadi itu modul yang berfungsi untuk mengirimkan perintah. Jadi kalau dia menerima output itu mengirimkan ke lapangan sinyal 0 sampai 5 volt dari DCS ke lapangan yang nanti digunakan untuk open close valve. Jadi nanti keran-keran itu bisa kita open close dari komputer. Atau juga ataupun magnetic contactor ini untuk menyalamatikan equipment seperti motor, pompa. Lalu ada pulse. Pulse itu sesuai harfiah berarti gelombang ya. Nah, jadi dia digunakan untuk menerima sinyal gelombang dari lapangan menuju DCS. Ini biasa kita gunakan untuk flow meter, jadi pembaca aliran bisa berupa air, bisa berupa material, atau mungkin beberapa case bisa sampai baca angin ataupun bubuk-bubuk atau partikel kecil.
Nah, kemudian ada RTD, jadi ini modul yang sedikit spesial untuk DCS. Jadi ini berfungsi untuk sesuai namanya resisten temperatur detektor, hanya digunakan untuk pembacaan temperatur yang nanti tuh dia tipikalnya itu menggunakan kabel 3 sampai 4 3 atau 4 kabel, jadi dia secara wiringnya dia harus masuk ke RTD. Bisa nggak sih masuk ke AI? Bisa, tapi harus makainya itu temperatur indikator yang 2 kabel kalau yang masuk ke AI. Nah, lalu untuk tadi kita sudah ke hardware, kemudian pindah ke sisi software. Jadi kalau kita mau bikin program di control loops itu tuh kita harus tahu ya, kita harus berpikir logikal, mungkin sudah diajarkan. Nah, kalau misalkan kita sampai salah kondisi, berarti kan bisa mengakibatkan perintah yang kita inginkan itu tidak terlaksana, atau mungkin forecast-nya itu bisa mengakibatkan delay di waktu, kerugian uang, atau bahkan sampai ke tingkat keamanan. Nah, kalau proses kontrol sendiri tuh pakai biasa sih, bukan biasa, mungkin udah pada tahu ya, jadi logikal and, or, if, kemudian ada direct dan juga reverse sebagai referensi. Kalau and itu logikal ya, semuanya harus true dulu baru bisa memberikan output true. Kalau or, di mana itu premis atau inputnya cukup satu aja yang true, nah makanya nanti outputnya bisa langsung true. Jika if, logikalnya itu dia terdapat kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa ke kondisi atau perintah selanjutnya. Kemudian ada direct, jadi ini logical condition di mana output yang diberikan itu true, maka outputnya true, maka inputnya juga akan true. Kalau reverse ini seperti not, jadi logical condition itu memberikan kondisi true saat inputnya itu false. Nah, ini sedikit gambaran ya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan tuh udah diajarkan logical gate ya. Logical gate ada yes, not, and, or, exclusive or. Ini not and, not or, sama exclusive not or. Nah, di sini kalau di DCS-nya, jadi kan kalau di DCS itu ada based on flowchart, ada juga based on program. Nah, yes itu kalau di flowchart itu sama dengan equal to. Kalau di program itu seakan-akan if, jadi dia harus running dulu. Kalau not, dia not, di flowchart itu not equal to, kalau di program itu dia if not, and, or itu sama. Nah, kalau di sisi kanan ini contoh pemrograman menggunakan bahasa pemrograman ya, kalau di DCS. Nah, itu proses engineering, kita continue ke graphic overview ya. Ini saya sedikit share untuk versi graphic overview yang ada di KAU dan juga yang digunakan oleh Aspil. Jadi ini grafiknya tuh seperti ini ya. Jadi ntar di atas ini itu dia main menu utama. Ini udah ada basicnya, ini selalu ada mau kita di DCS Aspil manapun. Nah, ini lagi dibuka tuh main menu untuk sistem status. Nah, di sini berisikan informasi mengenai kontrol komen dari sistem itu sendiri. Di KAU sendiri itu ada 3 controller, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9.
Nah, kemudian ini ada graphic overview untuk alarm ya. Jadi di sini DJI itu mengirimkan alarm, informasi bisa bervariasi. Bisa ini ada istilahnya ada CMD, ada PTV. Nanti di sini juga ada poin-poinnya 20T901 level, berarti ini dia level, ini masih level, ini ada temperatur, ini ada level, ini ada temperatur, ada pressure juga, ini ada indikasi mixer on, yang ini off, yang ini on, gitu. Kemudian ini grafik menu, jadi kalau misalkan grafik ini kita klik, nah ini nanti berisikan grafik-grafik apa saja yang sudah didaftarkan. Nah, ini contoh menu grafik yang ada di KAO ya. Jadi ini bervariasi. Ini nanti untuk desainnya sendiri, untuk engineeringnya sendiri, mungkin dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Jadi kalau di KAO itu ada garis berwarna biru nih untuk air. Kemudian ini ada garis berwarna kuning sebagai proses jadi material-material yang akan digunakan di proses itu akan kita berikan garis berwarna kuning. Kemudian nanti ada garis berwarna merah itu untuk air panas ataupun steam itu uap. Dan yang terakhir itu ada garis berwarna putih untuk indikasi angin. Dan di sini jadi ada semacam vessel. Di sini ada motornya. Ini motornya juga ada jenis, saya beda-beda. Ini ada yang modelnya blade. Kalau ini modelnya mixer. Nah, itu nanti mungkin ada pembahasannya masing-masing lagi. Kemudian di sini ada yang di dalam mixer, ada yang di dalam air. Ada ini yang tipenya submersible. Jadi dia mixernya itu memang sudah dibuat sedemikian rupa. Terminalnya itu juga ada di dalam sini. Jadi bisa digunakan dan tidak bisa terjadi kerusakan ya selama kita bisa maintain kondisinya. Kemudian ini ada flow meter. Ini in control valve di sebelahnya. Ini pompa juga, tapi ini pompa diaphragm. Ini kemudian juga ada conveyor. Ini menggunakan mixer jadi conveyor. Ini aerator, dia untuk fungsi untuk memberikan udara ya, karena ini buat WWT. Water treatment. Kemudian di sini ada vessel sedimentasi. Kemudian nanti bisa jadi air di sini ada TD, turbidity. Ini juga ada pompa centrifugal. Nah, jadi kalau misalkan tadi di sini, jadi misalkan di sini salah satu bentuk anak input untuk level indikator. Nah, nanti ini ada range-nya bisa kita buat ya. Flow ini karena dia level standar 0 sampai 100. Nah, nanti kalau secara detailnya lagi bisa kita buat. Ini yang ada di menu detailnya ya. Mohon maaf, saya lagi di ruang meeting yang open jadi ada sedikit suara ya. Nah, di sini juga ada input direct. Input direct maksudnya apa? Jadi kalau misalkan sensor itu memberikan sinyal 4 mA, maka di sini akan kebaca 0. Kalau 20 mA baru dia 100. Bisa nggak kita buat reverse? Bisa. Nanti kebacanya kebalik. Kalau dari sensor memberikan sinyal 4 mA, maka di sini nanti akan kebaca 100. Kalau 20 mA baru nanti di sini akan kebaca 0. Itu nanti menentukan input directnya itu apakah direct atau reverse. Nah, ini juga nanti ada trend. Di sini memang nggak ada datanya ya, karena nanti jadi trend itu nanti berisikan historical
tiap-tiap item dari jam berapa sampai yang terupdate per detik ini. Kemudian ada sistem conf. Ini jadi semacam proses konfigurasi ya kalau misalnya di JS. Jadi menentukan blue, menentukan grafik yang nanti boleh dimunculkan, kemudian bunyi alarm, proses screen, trend, log, printer lagi, clear screen sampai mematikan sistem. Nah, sebelum masuk ke contoh, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini saya coba nge-share sedikit contoh ya, untuk yang di JS itu seperti apa sih kalau proses engineering-nya. Nah, jadi ini ada sebuah sistem. Jadi ini ada sebuah reaktor, sebuah vessel, sebuah tangki. Nah, ini kalau misalkan kita bikin di JS-nya, kita harus tahu item apa saja yang dibutuhkan. Jadi di sini ada proses, ini ada input di sini satu, kemudian ada control itemnya, dan juga ada input lagi di sini. Nah, nanti kalau di control point sendiri itu seperti dijelaskan ya, tadi ada AI, AO, DI, DO, ada in, fiturnya sangat banyak, ada digital com, RP, RC, kemudian ada control parts. Nah, di sini yang pertama saya coba bikin versi flowchart ya, biar ada sedikit bayangan. Nah, jadi yang pertama tuh kalau kita mau engineering, kita tuh harus tahu sih input apa yang dibutuhkan. Karena di sini namanya bioreaktor, maka otomatis ada proses kontrol panas. Yang pertama itu kita menentukan di sini kita butuh AI yang berisikan temperatur tangki itu, dan juga ada AI di sini untuk menilai kontrol aliran yang akan dilewati, atau bisa dibilang itu sebagai seberapa besar sih supply yang perlu kita atur untuk mendapatkan temperatur tertentu. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan kontrol apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini ada register control. Nah, nanti kan coba jelaskan. Dan pasti di sini kita juga ada AO. AO-nya ini berupa sebuah control valve yang nanti inginnya itu dari AI tersebut akan mengontrol seberapa besar sih bukaan control valve yang kita butuhkan. Nah, kalau di flowchart sendiri itu aktualnya kita cukup narik garis-garis aja nih. Narik garis. Jadi di sini yang pertama itu ada AI sebagai flow indicator, jadi ngebaca untuk aliran yang dibutuhkan. Nah, nanti dari aliran ini akan masuk ke control PID flow. Lalu AI yang kedua, di sini ada temperatur indikator. Nah, temperatur indikator ini berfungsi sebagai pembaca suhu yang nantinya akan masuk ke PID. Nah, nanti PID ini berfungsi untuk temperatur kontrol. PID mungkin udah pada tahu ya, jadi apa, proporsional integral derivatif. Jadi untuk kontrol input kita rekayasa sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan output yang diinginkan. Nah, kemudian untuk temperatur indikator yang pertama itu akan kita koneksikan ke sini, ke flow controller PID. Ini berarti terjadi ada dibuat sistem cascade ya. Jadi PID terujung atau PID yang paling dekat dengan control output
itu juga ditentukan oleh PID lainnya. Jadi ada 2 PID dalam satu kontrol. Ini cascade. Nah, jadi flow masuk ke PID control, tapi nanti juga ada tambahan data dari temperatur, sehingga nanti output dari flow controller itu akan baru masuk ke flow control valve. Ini kita menggunakan AO. Nah, di sini berarti nanti kontrolnya itu ada 2, ada yang dari flow-nya itu. Nah, nanti ditambahkan dengan kontrol temperatur, kita akan menentukan besaran bukaan kontrol valve. Nah, namanya proses heating, kita juga harus bikin proses interlock ya sebagai safety system. Kenapa? Karena kalau misalkan in kasus forecast-nya itu bisa jadi tuh terjadi ledakan di sini karena mungkin suhunya over, dikarenakan temperaturnya rusak, atau dikarenakan kontrol valve itu nggak mau nutup. Nah, bisa jadi di sini nanti overheat, baru bisa terjadi ledakan. Nah, kalau berdasarkan sistem flowchart, itu akan dibuat seperti ini. Jadi dari temperatur indikator tadi, kita ambil nilainya. Nah, nanti kita juga ada menentukan nilai tersendiri. Ini logic NN, yang nilai mungkin kalau di kasus jika suhu naik bisa sampai 50 derajat, maka sistem itu akan shutdown, akan berhenti dengan cara dia menutup kontrol valve itu sendiri. Jadi di sini nanti temperatur indikator akan kita tarik garis ke PV compression. Di sini logic gate-nya bisa kita pilih. Nah, tapi karena kasusnya buat safety, jadi di sini logic gate yang digunakan itu N. Nah, nanti nilainya itu akan kita bandingkan dengan nilai yang sudah kita simpan tadi, 50 derajat. Jadi di sini ada proses komparasi, pembacaan perbandingan di mana nilai aktual akan selalu dibandingkan dengan nilai trigger, ya ini 50 derajat. Kalau misalkan apa jadi kalau dia udah di 50 derajat, jika 50 derajat yang dimaksud itu 49,999, maka sistem masih bisa bekerja. Tapi kalau sudah dibuat 50 atau 50,001, maka nanti sistem akan memberikan sinyal balik. Baik lagi, kalau misalkan dia belum terpenuhi, maka dia masih sinyalnya berupa off. Tapi kalau misalkan sudah terpenuhi, maka dia sistem itu sinyalnya akan berubah menjadi sinyal on, lalu akan men-shutdown sistem itu sendiri. Sebentar, mohon maaf, laptop saya mati. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi secara flowchart, ini secara program beda banget ya. Ini kelihatannya lebih ringkas, tapi aktualnya tidak seringkas itu. Ini jadi program utamanya saja. Jadi kalau kita mau bikin sistem yang sama seperti ini dari sedemikian rupa banyak flowchart item ini, bisa kita ringkas seperti ini. Jadi kalau yang pertama tuh ST1 itu maksudnya di state thread nomor 1. Jadi ini maksudnya tuh mengindikasikan dia tuh apa ya, bagian keberapa sih, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kita nulisnya menurut urutan, tapi kita bisa terserah mau ditaruh di nomor berapa. Jadi di bagian 1 ini yang pertama tuh kita men-set flow dot set point sama dengan 10. Jadi di sini kita membuat set itu jadi memberikan perintah main set kalau set point aliran itu harus 10, harus nilai harus 10 loh.
bisa 10 meter per menit atau 10 kubik per jam, dikembalikan kebutuhan. Lalu nanti kita akan set juga control valve dot program sama dengan auto. Nah, di sini itu berarti proses control valve itu akan auto berdasarkan PID ini, berdasarkan PID ini, dengan mencari dengan saat bersamaan itu tuh membuat sedemikian rupa bukaan tutupnya itu sehingga aliran yang dilalui atau terbaca nanti itu sama dengan senilai 10. Jadi kalau step thread 1 itu cuma fokus ke 3 bagian ini, jadi ada AI, PID, sama AUT. Jadi saya pengen bikin aliran itu 10 menit, 10 meter kubik per menit. Tapi saya nggak mau mantangnya nih, saya mau dia otomatis gerak. Ya udah saya bikin set sama dengan 10, kemudian control valve saya bikin auto. Nanti dia otomatis nih berdasarkan sistem PID. Seberapa cepat dia atau seberapa lambatnya untuk mencapai 10, nanti kita kontrol lagi di nilai P, I, sama D-nya. Nah, ini udah nih sistem operasional. Nah, yang kedua, ini tadi sistem interlock yang ada di sini. Yang ada di sini nih, ke AI, basic temperatur, nanti akan masuk ke sini. Nah, safety-nya itu, jika temperatur.pv, PV itu jadi menunjukkan preset value, jadi artinya pembacaan aktual yang dibaca oleh sensor itu berapa. Jika temperatur lebih dari 50, maka control valve programnya akan saya buat manual, dan logika lainnya, dan saya beri nilai control valve itu 0. Jadi di sini saya memerintahkan jika suhu lebih dari 50, maka control valve supaya bisa kita beri nilai sendiri, itu harus diubah ke manual dulu. Karena kalau auto, dia based on PID. Kalau manual bisa kita kasih input nilainya berapa, di 0 sampai 100. Dan saya ubah set control valve 0, jadi seakan-akan dia close. Jadi kalau misalkan tadi dengan pemrograman yang ada di sini, jika suhu di sini kebaca lebih dari 50, maka tanpa menghiraukan di sini PID controllernya, maka saya langsung memerintahkan control valve yang ada di sini, saya suruh untuk close, saya beri nilai 0 untuk sebagai sistem proteksi. Nah, tapi di sini saya juga tuliskan, if not, jika item ini tidak terjadi, jika temperatur ini tidak lebih dari 50, maka akan kembali ke thread yang pertama, atau step thread nomor 1. Jadi ini proses siklusnya ini berulang terus. Jadi yang pertama itu dia kontrol aliran supaya dia bisa dapat nilai 10. Kemudian saat bersamaan temperaturnya akan dimonitoring. Jika temperatur lebih dari 50, maka proses aliran itu akan otomatis tertutup dengan cara control valve-nya akan dibuat manual dan juga diberikan nilai 0. Sehingga sistem proteksi di sini bisa aman. Nah, sudah masuk sampai ke summary. Nah, di summary ini jadi buat rekan-rekan yang ada ketertarikan untuk sebagai DCS engineer, di sini saya menyarankan saja sedikit. Jadi DCS itu sebenarnya cuma sebatas tool digital ya. Mungkin kalau teman-teman, seingat saya dulu tuh ada versi free-nya, tapi lebih kebanyakan tuh ke SCADA ya, DCS itu jarang.
Saya juga belum tahu. Nah, apa aja sih kita butuhkan sih supaya kita bisa mudah untuk mengerti engineering di CS? Yang pertama itu logical thinking diperlukan ya. Kemudian reminder lagi mengenai logical gate, karena mungkin nanti tiap-tiap brand itu bisa memberikan logical gate yang berbeda-beda, meskipun secara intinya sama ya, N semua. Kemudian ada binary digit 0101. Kemudian tadi ada IP address, karena tadi kita ngebahas sedikit arsitektur dan juga basic pemrograman. Nah, di luar basic knowledge tadi yang berkaitan dengan DCS, kita juga harus mengerti proses sistem. Proses sistem itu jadi bagaimana sih proses heating itu kita butuh apa aja? Oh, proses heating itu berarti kita butuh material, kemudian kita ada butuh suhu tinggi. Suhu tingginya itu bisa berupa apa? Apakah air panas atau uap panas? Kebutuhannya baik lagi, kalau misalkan mau lebih safety, oh berarti cukup air panas. Kenapa? Karena kalau uap panas itu lebih berbahaya. Secara tekanannya dia lebih besar, dan juga secara kebutuhan spesifikasi material itu lebih ekstrim. Kemudian ada pemahaman PNID. Jadi kalau tadi balik ke gambar yang ada berbagai macam motor, kemudian berbagai macam sensor, itu pengetahuannya itu menggunakan PNID, dan juga berkaitan dengan safety regulation. Jadi terkait regulasi keamanan. Oke, tadi kita boleh nggak hitting terus? Boleh, tapi kalau misalkan hitting terus tanpa tidak ada proteksi, apa yang terjadi? Ya mungkin bisa meledak, mungkin bisa ada hal yang tidak diinginkan. Makanya tadi kita buat safety, di mana misalkan suhu lebih dari 50, maka proses heating itu bisa berhenti. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Di sini saya berharap ada teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Baik. Terdengar Pak Wahyu. Oh ya, misalnya di apa namanya? Saya menggunakan 2 device karena laptopnya itu mati-mati. Oh, Apa namanya? Koneksinya kurang bagus. Saya menggunakan HP. Nah, ini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. oke, silakan. Mungkin teman-teman sekalian itu agak sedikit masih bingung ya Pak Bayu, karena di D4 Elektro itu kan kita itu sebenarnya kan ini ya, konsentrasinya adalah konsentrasi tenaga, akan tetapi di salah satu mata kuliah itu ada mata kuliah sistem kontrol cerdas gitu. Nah, kita belajar sistem kontrol. Nah, terus di D4 vokasi ini juga karena perkembangan ilmu pengetahuan itu untuk di bagian sistem tenaga itu kurang signifikan gitu ya. Jadi banyak hal juga yang berhubungan dengan sensoring dan berhubungan dengan seperti apa ya, seperti sistem kontrol gitu, seperti monitoring dan lain sebagainya. Nah, mungkin di mata kuliah sistem kontrol cerdas ini kita belajar tentang logika fuzzy Pak sebenarnya. Oke. Kira-kira kalau di perusahaan itu atau di KAU khususnya, sistem fuzzy itu digunakan nggak sih Pak, atau logika untuk mencari sebuah keputusan itu hanya logika and or seperti tadi? Jadi ini di level end user ya Pak Wahyu ya, sedikit sharing. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai end user itu sebenarnya itu khususnya di saya, jadi kalau sedikit gambaran, jadi di KAU ini tuh untuk sistem elektrikal itu masih terbagi ya. Jadi saya di sini sebagai sistem electrical general dan instrumen. Jadi yang di CS ini masuk ke sisi instrumen, sedangkan kalau elektrikalnya sendiri untuk sistem kontrol cerdasnya kita masih belum ada level ke sana. Jadi kalau misalkan untuk
tadi apa logika pengambilan keputusan. Jadi mungkin Pak Bayu bisa tunjukkan yang ini Pak. Nah yang di depan kursor Bapak itu, nah itu ditampilkan lagi, diperbesar. Nah di sini. Jadi kalau saya sebagai end user, jadi di sini saya masih dasar ya, basic. Jadi itu saya tuh merancang seperti ini Pak Wahyu. Jadi saya merancang sistem kontrol dibuat sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan hal seperti yang ini. Sebentar, gimana? Iya. Nanti kan ya. Proyektor. Ya, mohon maaf. Jadi ya yang dibutuhkannya itu seperti ini. Jadi dia menggunakan logic gating dasar saja sih Pak Wahyu. Jadi ya yes, not, and or sebatas itu. Cuma mungkin kalau saya punya rekan, dia itu proses, jadi kita ada proses robotik di mana itu ada semacam robotic arm, jadi dari robot tangan itu dia mungkin bisa otomatis menentukan yang mana, oh mungkin ini sabun yang A, habis itu nanti dia akan rangkum sendiri, dikumpulkan di sabun A, kemudian yang ini sabun B, nah itu akan dikumpulkan menjadi sabun B. Mungkin logika fuzzy apa ya tadi? Ya mungkin masuknya ke ranah yang seperti itu sih Pak. Jadi lebih ke mungkin dibanyakan digunakan di PLC ya, karena kan dia lebih fast response untuk proses kontrolnya. Kalau untuk di kau sendiri yang seperti Pak, ini kan tadi untuk logika ini bagi teman-teman sekalian ya yang sebelumnya itu pernah dapat mata kuliah yang seperti ini belum? Yang logika biner seperti ini? And or gitu, sudah pernah kan? Ini singkat saya pernah diajarkan dulu. Pas mahasiswa. Logika dasar Pak. Yang masih teman-teman yang lain ini sudah pada pernah dapat belum ini? Halo? Ada yang bisa jawab? Sudah pernah pada dapat ini logika dasar seperti ini? Harusnya sudah pernah ya? Halo? Pak. Gimana, Mbak Astrid? Ya pernah dapat untuk yang materi tentang logika seperti yes, not, and or, x, or, and not, x, not. Cuma saya lupa kuliahnya apa. Sudah pernah ya berarti ya? Belum. Hah? Belum apa sudah? Kok suaranya jauh banget? Sudah pernah berarti ya? Nah, ya berarti kan sudah familiar gitu. Berarti di kau sendiri ini apa ya? Penggunaannya itu kan ini kan logika dasar ya. Berarti kalau logika biner gini kan outputannya pasti antara 0 dan 1 gitu. Kalau di logika fuzzy itu adalah logika keluarannya adalah mendekati logika manusia. Jadi seperti tingkat derajat. Misalkan di sini kan keluarannya itu antara suhu di bawah 50 dan suhu di atas 50. Nah, ketika suhunya itu di 45, itu tuh derajat kebenarannya itu apakah dia itu misalkan panas atau dingin seperti itu kan. Nah, kalau di proses kau sendiri berarti yang digunakan untuk logika ini alat-alat outputnya itu apa saja Pak? Oke Pak. Sorry, jadi gimana Pak Wahyu pertanyaan tadi?
Ya untuk alat-alat yang digunakan untuk logika ini, silakan untuk mengendalikan apa saja Pak tadi Pak, contoh-contohnya. Oke, jadi nah kalau di sini kita nyebutnya sistem kontrol saja Pak. Jadi di sini sistem kontrolnya itu misalkan sebentar, nih yang ada OP-nya. Jadi yang tadi mungkin yang paling mudah. Jadi misalkan ini Pak, ini ada sistem dia itu supply air limbah ya. Jadi air limbah ini kita supply ke tangki aerasi. Jadi tangki aerasi ini terisi bakteri-bakteri pemakan limbah Pak. Nah ini kita perlu atur flow-nya Pak. Kalau misalkan flow-nya dia terlalu banyak, bakteri kita tuh kekenyangan lah istilahnya, nanti dia mati. Tapi kalau misalkan sedikit, otomatis di sini dia nggak ada makanan, kelaparan, mati lagi. Nah, jadi ini kita atur Pak. Di sini sebenarnya kalau tadi logik fusi ya. Iya. Nah itu tuh digunakan kalau bisa saya katakan ya, jadi digunakan di proses PNID-nya Pak. Jadi kalau misalkan flow-nya ini kita tulis, misalnya kita pengen dia di 5 terus Pak. Nah, kalau misalkan dia dinilai 4,5, otomatis dia buka. Bukanya itu udah mulai ke arah, mulai tutup, berarti dia udah mulai penuh. Tapi kalau misalkan in case sebelum itu terjadi ada fluktuasi sepersekian detik atau mungkin dalam 1 menit terbaca flow itu 60, nah dia di sini udah mulai otomatis mulai tutup Pak, meskipun setelah di sini kebaca 6, kemudian habis itu kebaca lagi 5. Nah, tapi di sini mungkin dia ada semacam kalkulasi. Oh, apakah 5-nya itu udah 5 ideal atau 5 setelah tadi ada fluktuasi. Nah, di sini bisa kita atur sedemikian rupa berdasarkan PID-nya. Nah, di situ nanti ya itu bisa jadi apa, ibaratnya 5-nya itu apakah 5 kekenyangan atau 5 karena masih lapar. Seperti itu sih Pak. Di situ juga ada, tapi kita nggak mendetail ke arah sana. Kita fokusnya biasanya dari kita tuh butuh misalkan di bawah 5 atau di atas 5, respon yang kita butuhkan itu butuh seberapa cepat atau butuh seberapa lambat. Seperti itu Pak. Oke Pak Bayu, untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kalau boleh tahu untuk mahasiswanya semester berapa ya Pak? Semester berapa kalian? Semester 6 Pak. Semester 6. Ada lagi mau PKL. Nah kira-kira ya belum PKL ya kalian? Kalian belum PKL kan ya? Halo? Emang kalau online itu kadang mereka kurang responsif. Halo? Ini mana ini yang mau ikut kuliah? Jadi kira-kira nih Pak Bayu, ada ini nggak? Kalau misalkan mahasiswa nih mau PKL di tempat di tempatnya Pak Bayu, itu apakah harus konsentrasi tertentu, misalkan elektronika, elektro, atau berbagai jurusan elektro itu bisa Pak? Terus bagaimana cara proses untuk pengajuan PKL-nya, misalkan kalau misalkan mau PKL di KAO? Oke, jadi untuk magang sendiri, saya selama ini belum tahu ya Pak ya, tapi kalau mungkin memang ada yang berminat, jadi kalau untuk sistem elektronya sendiri, untuk elektriknya sendiri, di sini kita tidak mewajibkan dia harus kontrol atau dia harus basic konsentrasi tenaga atau seperti apa, karena nanti dikembalikan saat rekan-rekan mengajukan diri itu tersedia untuk yang dibutuhkan untuk di posisi apa. Nah, sebagai gambaran, kalau mungkin untuk teman-teman yang
konsentrasinya tenaga. Di sini kita ada semacam maintenance. Kayak nanti saya di minggu depan tuh ada maintenance medium voltage. Jadi saya itu membersihkan kabel 20 kV. Nah, mungkin dari sistem yang fokusnya ke tenaga, itu bisa kita arahkan ke sana. Oh, proteksinya itu seperti apa, kemudian secara perhitungannya itu seperti apa. Karena kan kita tahu ya, tegangan itu kan semakin besar kan semakin berbahaya. Bukan berarti yang kecil tidak berbahaya. Tapi berbanding dengan kebutuhannya itu ada perhitungannya. Karena kalau misalkan arus yang dilewati itu lebih besar dari daya tahan kabel, apa yang terjadi? Ya nanti kabelnya yang kebakar. Nah itu nanti bisa berefek kemana. Nah itu ada sistem preventifnya, ada juga breakdown maintenance-nya. Nah nanti bisa kita arahkan ke sana. Lalu kalau untuk teman-teman yang mungkin ada peminatan di sistem kontrol, ya mungkin ya bisa kayak ke saya ini bisa saya sedikit tunjukkan. Ini ada di CSU di sini seperti apa. Kemudian juga ada di sini ada bagian divisi packaging. Jadi nanti ada sistem mayoritas PLC menggunakan kontrol PLC. Itu tuh bagaimana sih supaya membuat barang jadi dimasukkan ke dalam bentuk kemasan dari kontrol awalnya dari supplier berupa tangki bisa sampai masuk ke dalam karton itu seperti apa, itu ada kontrolnya sendiri. Nah itu semua kontrol proses itu menggunakan PLC. Nah itu juga bisa kita arahkan ke sana. Kalau untuk IT sendiri di sini kita rata-rata nggak ada yang dari elektro ya, karena mereka basicnya di sini IT teknologi informatika. Nah kalau mungkin misalkan ada yang berminat ya mungkin bisa saya tanyakan dulu, nanti di sini kebetulan ada kebutuhan atau enggak. Nanti jika ada kebutuhan nanti bisa hubungin saya, atau juga saya bisa menghubungi Pak Wahyu untuk ke riset rekan-rekan lainnya seperti itu. Baik, Pak Bayu. Ini dari teman-teman ada yang mau tanya? Tanya-tanyakan lagi. Nanya out of topic juga silakan. Ya, mau. Kalau dulu Pak Bayu masuk ke KAO itu berarti dari bukan fresh grade ya Pak ya, berarti dari apa namanya yang sudah berpengalaman ya? Iya. Atau bagaimana Pak? Saya masuk ke KAO sebenarnya experience ya, tapi kebijakan di KAO, jadi kalau misalkan pengalaman di bawah 2 tahun masih ngikutnya tuh dianggapnya fresh grade Pak. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kedepannya nih teman-teman mau apa namanya ada yang minat buat kerja di KAO gitu ya, itu biasanya informasi rekrutmen itu di mana ya Pak? Biasanya tertampil di mana gitu yang sering-sering? Jadi yang pertama itu kalau untuk KAO sendiri kita nge-share lowongan itu di Jobstreet dan juga LinkedIn. Nanti tinggal langsung masukkan aja ketik ke KAO Indonesia. Nah nanti di situ biasanya sih kita regular itu setahu saya tiap 2 bulan sekali kita ada update lowongan. Untuk saat ini kita ada lowongannya bukan teknik elektro ya sayangnya, jadi ada lowongan untuk tempat untuk kebutuhan lain. Atau mungkin bisa ditanyakan secara berkala ke ya orang dalamnya Pak. Jadi ntar ya bisa tanya, karena kalau misalkan itu kita juga sebagai orang KAO per bulannya kan kita juga dapat informasi di KAO sendiri lagi ada kebutuhan seperti apa. Nah, nanti mungkin harapannya KAO tuh melalui orang dalam itu bisa share ke yang membutuhkan. Jadi tidak menunggu dari rekan-rekan yang mahasiswa atau yang lagi membutuhkan Pak. Jadi harapannya sih ya orang-orang kenalan dari orang dalam KAO itu sendiri sih Pak, seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sekalian itu ada yang mau kerja ya, itu harus tahu sumber media sosial dan sumber-sumber lain yang biasanya update tentang rekrutmen gitu ya. Seperti tadi LinkedIn, itu media sosialnya para profesional di dunia kerja. Kemudian ada sumber lain seperti Jobstreet dan lain-lain gitu. Atau mungkin bisa ikut seperti apa ya, pokoknya sering-sering lihat update di internet aja. Tapi masih tahun lagi nih Pak Bayu kalau mereka mau nyari kerja, karena kan mereka masih semester 6 ya, masih tahun. Kalau ini sedikit sharing ya Pak ya, di KAU itu sih masih open mind Pak. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah lulus tapi belum wisuda, itu jangan ragu untuk daftar ke KAU karena kita ada history. Jadi tahun lalu ada orang teknik mesin, dia sudah lulus tapi belum wisuda, dia apply ke KAU, kita terima karena kebetulan juga cocok dengan atasannya ya. Jadi kalau sistem rekrutmen kerja kan ya standar, dicek nilainya, kemudian ada tes, ada wawancara, dia bisa memenuhi itu semua. Jadi selama 3 bulan dia bekerja di KAU sebagai MT, manajemen trainee. Kemudian saat hari kelulusannya dia izin untuk lulus, yaitu diperbolehkan. Dari kita nggak ada masalah seperti itu sih Pak. Bahkan sampai sekarang dia sudah diangkat permanen seperti itu. Nah gitu teman-teman, tuh ada sedikit masukan tuh dari Pak Bayu bahwa tidak harus nunggu lulus ya, kalian harus proaktif nanti ke depannya kalau mau benar-benar nyari kerja gitu ya, harus proaktif melihat opportunity gitu, karena memang di zaman sekarang ini agak sulit ya Pak ya nyari pekerjaan, maka kita harus lebih proaktif. Saingan kita itu nggak cuma satu kampus yang elektro gitu, tapi saingan kita adalah satu Indonesia yang mana semua orang butuh pekerjaan gitu untuk masa depan mereka masing-masing. Oke Pak Bayu, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jadi kalau tidak ada, mungkin cukup ya Pak Bayu ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Nanti dilanjutkan lagi untuk pertemuan minggu depan ya Pak Bayu di hari Rabu ya, hari Rabu di jam yang sama dengan mungkin metode yang sama, daring juga dari Pak Bayunya karena Pak Bayu tidak bisa ke sini ya Pak. Jadi kita untuk Pak Bayunya daring. Oke baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, apa ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih atas Pak Bayu atas waktunya yang sudah diluangkan untuk memberikan materinya kepada kita. Saya cukupkan sekian untuk perkuliahan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Yang